Gibran pasti enggak menyangka bahwa pertolongan dari Kejagung itu justru menjadi senjata makan tuan. Ternyata penggugat ini berani mengajukan keberatan yang kemudian ternyata diterima oleh majelis hakim. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Pasti sudah pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, nggak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin ke sini kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin ke sini, kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya, saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah, yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, nggak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin. Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu. Karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya Negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Maaf, gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh sekretariat wakil presiden. Namun kenyataannya keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh.
sehingga Gibran dianggap nggak hadir dan sidangnya ditunda. Apakah ada kesalahan interpretasi dari Kejagung? Apakah pihak Kejagung hanya nurut saja sama Gibran tanpa memeriksa perkaranya? Ini kan artinya jaksa pengacara yang sudah disediakan oleh pihak Kejagung itu nggak bakal bisa lagi mendampingi Gibran. Kan sudah ditolak di sidang perdana. Artinya pihak Gibran yang harus menyesuaikan diri dengan aturan di persidangan. Di sini saya merasa bahwa Gibran ini awalnya menyepelekan gugatan dari Subhan ini ya. Mungkin Gibran merasa dulu aja bisa lolos di MK, padahal pamannya sudah jelas melakukan pelanggaran etik. Sekarang bisalah, serahin aja ke Kejagung dan diselesaikan oleh mereka. Gibran pasti enggak menyangka bahwa pertolongan dari Kejagung itu justru menjadi senjata makan tuan. Ternyata penggugat ini berani mengajukan keberatan yang kemudian ternyata diterima oleh majelis hakim. Wah, majelis hakimnya sangat profesional ini ya. Apakah Gibran masih merasa bahwa nama bapaknya masih berpengaruh di persidangan kasus ini? Sehingga dia menganggap ini kasus kecil yang tidak memerlukan perhatian. Oh iya, saya kira sih nama bapaknya Gibran memang masih berpengaruh dalam kasus baru yang menimpa Gibran. Namun, pengaruh itu justru pengaruh yang negatif. Soalnya, Roy Suryo sudah memberikan pernyataan sebelum sidang perdana itu bahwa dia siap membantu Subhan atau si penggugat jika memang memerlukan data-data tambahan. Roy Suryo adalah orang yang sampai saat ini belum bisa dikalahkan oleh bapaknya Gibran dalam soal dugaan ijazah palsu. Roy Suryo berani ngomong gini karena dia sudah memegang berbagai temuan kejanggalan terkait latar belakang pendidikan Gibran yang telah ditemukan oleh Roy Suryo ketika dia menyelidiki akun Fufu Fafa. Misalnya, ada yang bersaksi bahwa Gibran pernah sekolah di 2 SMA di Solo, namun ada ketidakcocokan dengan biografi resmi Gibran. Itu salah satu contoh saja ya. Sementara dari penggugat, Subhan sendiri menyatakan sudah punya bukti yang menyokong gugatannya. Cukup 2 bukti saja katanya. Kedua bukti itu akan diperkuat oleh keterangan dari para ahli di persidangan, yakni ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Tapi ya terserah Gibran sih ya, mau tetap menganggap sepele kasus ini atau sudah merasa saatnya pakai pengacara sendiri. Yang pasti, jangan pakai pengacara dari negara dong. Kayak negara ini dia yang punya. Kan digugat secara pribadi. Bapaknya saja sampai memakai 15 pengacara loh. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan ya. Bapaknya Gibran aja waktu itu memakai 15 pengacara. Ketika mulai menghadapi kasus ijazah palsu sekitar bulan April lalu ya. Namun sekarang ini, ketika Gibran yang kena gugatan terkait ijazah SMA-nya, kok malah kesannya ya melempar aja ke negara, minta dibelain sama negara. Apa nggak belajar dari kasus bapaknya? Ini masih berlanjut loh. Hari Selasa lalu, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawannya datang ke gedung DPR di Senayan. Mereka mengajukan audiensi atau rapat dengar pendapat umum dengan para anggota DPR RI terkait dengan kasus ijazah Jokowi dan Gibran. Pertama, Roy Suryo ingin agar para anggota DPR itu mengetahui berbagai fakta tentang ijazah Jokowi yang telah dirangkum dalam sebuah buku. Kedua, soal ijazah SMA Gibran yang penuh dengan kejanggalan yang saat ini sudah ada gugatan hukumnya. Mestinya sih pihak DPR RI mau menerima permintaan Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya. Karena menyangkut 2 orang yang pernah dan yang sedang punya jabatan penting di negara ini. Artinya, besar sekali kemungkinannya persoalan dugaan ijazah palsu Jokowi akan terus berjalan. Sementara persoalan ijazah Gibran pun juga nggak mau kalah nih. Sudah kayak mau balapan sama kasus ijazah bapaknya. Nah, sidang Gibran yang sempat ditunda Senin lalu itu akan dilanjutkan pada hari Senin depan, tanggal 15 September ya. Apakah Gibran akan terus ngeyel pakai pengacara negara?
sehingga sidangnya ditunda lagi. Dan begitu terus sampai gajah bisa nyetir. Urusan pribadi kok maunya diurusin sama negara? Kan gitu pertanyaan dari rakyat macam kita ini ya. Atau Gibran akhirnya memakai kuasa hukum sendiri. Dan kasus ini terus mencuat dan bikin Gibran kerepotan. Nanti nggak sempat lagi bagi-bagi sembako loh. Kita lihat aja perkembangannya ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah. Kura-kura.